Hamparan kekayaan alam yang melimpah ini berada di Krayan, terletak di ujung barat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Krayan berbatasan langsung dengan Bak Kelalan, Sarawak, Malaysia. Kecamatan yang terdiri dari 89 desa ini hanya bisa dijangkau melalui jalur udara, sebab tak ada akses darat yang memadai untuk mencapai Krayan. Lapangan udara yang berada di Longbawan, Krayan bukanlah bandara besar, melainkan hanya landasan bagi pesawat jenis karavan. Satu-satunya jalur darat yang bisa ditempuh adalah akses daratan melalui negara tetangga Malaysia. Jalan yang saya lalui menggunakan mobil double gardan ini merupakan jalan menuju desa Pak Kebuan yang berada di wilayah Krayan Timur. Inilah jalan yang dibangun oleh pihak Kesultanan Brunei Darussalam yang hingga kini dirasakan manfaatnya bagi warga Krayan. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan para ibu yang tengah sibuk ingin berangkat ke lokasi sumur air asin. Iya, desa Pak Kebuan dikenal sebagai produsen garam Krayan. Bu, pada kemana, Bu? Saya ikut boleh? Boleh. Makasih ya, Bang. Ini ke arah mana, Bu? Mau ke Masang Garamnya ke arah mana? Arah sana. Sana? Ya. Rumah garam Mursip Pak Kebuan menjadi lokasi sumur air asin di desa ini. Keberadaan sumur air asin menjadi berkah tersendiri sebab merupakan penghasilan utama bagi warga desa. Proses pembuatan garam dari air sumur ternyata memakan waktu hingga 2 hari, yang membuat warga terkadang harus menginap di lokasi. Sederet wadah dari bahan besi yang mengelilingi sumur menjadi mediasi untuk mengubah air asin menjadi garam tanpa menggunakan zat kimia. Air yang diambil dari sumur dimasukkan ke dalam wadah untuk direbus dan didiamkan hingga mengeluarkan kristal putih. Ini dia kristal garam yang sudah jadi. Sudah penuh. Kalau bahasa orang sini, mafeci, alias asin ya, Bu ya? Iya, asin. Nah, ini setelah melewati proses panjang dan sekarang warga di sini sudah tidak menggunakan drum yang biasa, melainkan menggunakan bahan dari stainless seperti ini, besi seperti ini, karena hasilnya dirasa lebih halus, jadi kualitasnya juga jadi lebih baik. Proses ini disebut dengan distilasi atau proses memisahkan air dan garam dengan cara memanaskan. Jernih yang di atas, kita sedot dulu. Ya, sudah sampai. Jadi dia punya kotoran di bawah tidak ikut ke sini. Hal ini membuat air kembali menjadi air tawar kecoklatan tanpa adanya kandungan asin. Sementara kristal garam yang memiliki kandungan yodium akan berubah menjadi tekstur bubuk. Ibu, ini proses bikin garam total berapa lama sih, Bu, biasanya? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Iya. Nah, ini saya lihat di belakang juga ada saung gitu ya, Bu ya. Kalau misalnya lagi bikin ini tuh Ibu sampai tidur di sini memang? Iya, tidur di sini kalau masak garam. Itu menghasilkan berapa banyak, Bu? Berapa kilo biasanya? Ada 32 kilo. Itu kalau misalkan dapat 32 kilo tadi dijualnya ke mana, Ibu? Ke Longbawan, ke Malaysia. Gitu. Oh, maunya kami tuh drum stainlessnya perlu ditambah supaya masyarakat bisa mendapat
drumnya. Satu kakak, satu. Jadi Ini kan- fasilitas dari ini ya Bu ya, alat Drumnya untuk kayaknya memasak nggak cukup. garamnya. Iya. Jadi selama ini kendalanya apa lagi Bu selain drum Bu? Pemasarannya susah. Karena Malaysia tutup sudah kan, pemasarannya susah, sudah cuma di Longbawan aja tempat kami jual. Belakangan, garam yang diproduksi agak sulit dipasarkan sebab pintu perbatasan ke Malaysia ditutup sejak adanya pandemi COVID-19. Warga Pak Kebuan kini hanya menjajakan produk garam buatan mereka di dalam krayan saja. Proses akhir sebelum dimasukkan ke dalam kemasan, garam-garam yang sudah tadi dijemur diayak terlebih dahulu supaya lebih halus. Di sini terlihat perbedaannya jelas sekali mana yang sudah diayak dan mana yang masih kasar. Setelah dikemas, biasanya garam siap dikirim untuk dipasarkan. Namun mengingat kondisi ekonomi yang sedang lesu akibat pintu perbatasan negara hingga kini masih ditutup, Ibu Dolvina dan keluarganya hanya menukarkan hasil garam dengan kebutuhan pokok lainnya. Sistem barter hingga kini masih berlaku bagi warga krayan untuk dapat bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Bandara Yufai Semaring di Longbawan, Krayan menjadi satu-satunya lokasi untuk distribusi kebutuhan pokok bagi warga Krayan dari kota-kota sekitar seperti Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Selain pesawat udara yang membawa penumpang, bandara ini lebih disibukkan dengan aktivitas bongkar muat pesawat yang membawa bahan bakar. Bahan bakarnya baru aja diturunin untuk kebutuhan listrik warga Longbawan memang harus menggunakan pesawat terbang dan ini ada sekitar 1.200 bahan bakar dalam hari ininya setiap harinya ada pesawat sepertinya membawa logistik bagi kebutuhan warga Longbawan. Tiba di Krayan, saya cukup dikejutkan dengan antrean kendaraan roda 2. Yang ternyata, pemandangan ini merupakan hal lazim ketika pasokan bahan bakar datang. Walau muatan bahan bakar untuk listrik terbilang mencukupi, tetapi tidak untuk bahan bakar kendaraan. Kalau di kota besar, kita biasa melihat SPBU berdiri di mana-mana. Hal ini tak terjadi di Krayan. Hanya ada satu APMS atau agen penyalur minyak dan solar untuk 5 wilayah kecamatan di Krayan. Halo Pak, ini setiap ingin mengisi bensin kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 selalu seperti ini? Iya. Selalu ada antrian begini? Iya, betul. Artinya di sini nggak ada SPBU Pak? SPBU tidak ada, ini APMS. Oh, semacam agen. Iya, agen. Hanya ada ini satu-satunya Iya, yang untuk ada di mengisi Krayan. bahan bakar bensin kendaraan. Betul. Oh gitu. Nah ini apa ini Pak? Kupon Ini apa? nomor antrian, Hmm. ini kupon pada saat ini kan setelah antri masuk ke dalam diparap. Tanggal berapa ngambilnya. Oh ada Jadi, jadwal-jadwalnya. iya, ada jadwalnya. Tapi yang mengantri dipastikan dapat bensinnya nggak Pak? Dapat jatah bensinnya? Dapat. Pasti? Iya, Pasti bisa dapat dipastikan, 3 bisa. liter itu? Iya. Oh oke Pak. Tercukupi. Warga yang mengantri dibekali kupon untuk absen pengisian bensin terhadap petugas agen. Dalam satu pekan, motor hanya bisa mengisi bensin 3 kali pada hari yang telah ditentukan saja. Jadi ini Bapak sudah dapat kupon antrian? Iya, sudah. Sudah. Ini tinggal mengisi bensin ke dalam motor Bapak. Oh gitu. Nah ini biasanya Bapak isi bensin berapa liter Pak? Apa betul dijatahkan Pak? Ya,
Tapi sebenarnya kalau ditakar tidak sampai 3 liter, Bu. Gitu. Iya. Ya, harapan kami supaya ya dalam hal ini Krayan diperhatikan supaya tidak kayak gini. Harga untuk 3 liter bensin dikenakan Rp27.000. Tak ada pilihan lain bagi warga, mereka rela mengantri hampir setengah hari sebab agen penyaluran minyak dan solar inilah satu-satunya destinasi untuk mengisi bahan bakar kendaraan mereka. Jadi proses pengisian bensin di Krayan ini cukup rumit karena hanya ada agen saja dan setiap minggunya dijadwalkan sebanyak 3 kali untuk pengisian roda 2 dan warga di sini juga mengeluhkan bahkan dalam waktu 2 hari aja bensin 3 liter yang didapat sudah habis. Artinya ini sangat miris dengan kondisi seperti ini, apalagi kebutuhan bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok bagi warga di sini.